Pemirsa, dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Mas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Mabes Polri, Gedung Divisi Mas Polri, Jakarta Selatan. Dan para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani mengenai keutamaan Qiyamul Lail yang kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Ali Holidin. Bahas tentang keutamaan Qiyamul Lail, yaitu menghidupkan malam. Kelihatannya sepele, tetapi begitu sangat berat kalau kita baru melewatinya. Tetapi kalau sudah kita rasakan, sudah kita laksanakan, maka rasa ketagihan akan berada dalam jiwa kita. Hadirin hadirat, di 10 hari terakhir, seluruh masjid-masjid mengadakan iktikaf menggapai malam Lailatul Qadar. 2 kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana cara menyambutnya, tanda-tanda Lailatul Qadar, serta bagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa minal laili fadahajjat bihi nafilatan lak. Kemudian di dalam surat Al-Insan ayat 26, Allah berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di antara sebagian malam hendaklah engkau bersujud yang panjang, berdoa kepada Allah yang panjang. Kita dari kecil terdengar bahasa kata-kata sepertiga malam terakhir. Kira-kira kalau kita tanya, di jam kita ini mulai jam berapa sepertiga malam terakhir ini? Jam berapa? Jam 2. Baik, kita lihat. Al-Quran itu ada menggunakan kata al-lail, yaitu malam. Kemudian menggunakan kata fajar. Kemudian yang terakhir menggunakan kata subuh. Masing-masing ini mempunyai jam yang berbeda-beda. Kata al-lail, malam, itu ditandai dari matahari terbenam, kemudian sampai adanya muncul benangan merah, yaitu kemudian disebut fajar. Lah, kira-kira fajar ini muncul, jam kita ini, jam WIB kita ini, perkiraan muncul fajar itu sekitar jam 3.20 atau jam 3.15 menit, itu sudah masuk fajar. Kalau kita hitung dari masuknya malam, berarti kita hitung dari 6 ke 7, 7, 8, 9, ini 3 malam pertama. Kemudian 10, 11, 12, 3 malam kedua. Kemudian malam terakhir dari jam 12 ke 1, 1, 2, 3. Jadi malam sepertiga malam terakhir itu dimulai dari angka 00 sampai di jam ketiga. Nah, kalau kita biasanya bangun jam 3 itu ya bagus, tetapi keutamaan pertiga malamnya kurang dapat. Ibaratnya presiden mengundang kita untuk jam pernikahan anaknya di hotel yang mewah, semua disajikan dengan serba mewah, kemudian dipakai jam undangan jam 00 sampai jam 3, kemudian kita datang jam setengah 4, kira-kira kita dapat makanan yang lezat tidak? Tentunya tidak. Artinya kalau kita
mau benar-benar menggapai keutamaan malam sepertiga malam terakhir, maka antara jam 12 sampai jam 3 itulah kita manfaatkan dengan benar-benar ibadah kepada Allah dengan benar-benar. Ini kebiasaan kita, sering kita disampaikan sepertiga malam terakhir, tetapi kita tidak pernah disampaikan jam berapa mulainya kira-kira, ya kan? Nah, kita sampaikan, kita hitungan. Jadi fajar sendiri juga mempunyai keutamaan, subuh sendiri mempunyai keutamaan. Lambung-lambung orang-orang yang beriman kepada Allah itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu memohon kepada Allah, berdoa dengan mengharap ridho Allah Ta'ala. Bisa jadi kita menjadi tentram aman sekarang atas doa-doa mereka-mereka, orang-orang yang tiap malamnya tidak tidur, hanya memohon kepada Allah untuk keselamatan kita semuanya ini. Maka kalau kita bisa, kita sendiri yang berjuang, berdoa, bangun di sepertiga malam terakhir dan memohonkan ampun untuk seluruhnya dan kebaikan kita serta bangsa kita ini.